Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Putra Dirgantara dengan NIM G.211.19.0026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan paper dengan keyword algoritma COVID-19. Berikut adalah laporan yang sudah kami buat. Pertama, judul paper A Deep Learning Algorithm Using CT Image to Screen for Coronavirus Disease or COVID-19. Tahun paper terbit 24 Februari 2021. Link paper. Masalah penelitiannya yaitu wabah sindrom pernafasan akut parah Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 telah menyebabkan lebih dari 26 juta kasus penyakit virus corona atau COVID-19 di dunia. Sejauh ini untuk mengendalikan penyebaran penyakit, penyaringan sejumlah besar kasus yang dicurigai untuk karantina dan pengobatan yang tepat merupakan prioritas. Untuk metode penelitiannya yaitu mengumpulkan 1065 gambar CT dari kasus COVID-19 yang dikonfirmasi patogen bersama dengan yang sebelumnya didiagnosis dengan pneumonia virus tipikal. Kami memodifikasi model pembelajaran transfer awal untuk menetapkan algoritma diikuti dengan validasi internal dan eksternal. Pembahasan penelitiannya yaitu validasi internal mencapai akurasi total 89,5% dengan spesifisitas 0,88 dan sensitivitas 0,87. Dataset pengujian eksternal menunjukkan akurasi total 79,3% dengan spesifitas 0,83 dan sensitivitas 0,67. Selain itu, pada 54 citra COVID-19, 2 hasil tes asam nukleat pertama negatif dan 46 diprediksi positif COVID-19 oleh algoritma dengan akurasi 85,2. Kesimpulannya yaitu hasil ini menunjukkan bukti prinsip untuk menggunakan kecerdasan buatan untuk mengekstrak fitur radiologis untuk diagnosis COVID-19 yang tepat waktu dan akurat. Untuk paper nomor 2 ada judul Coronavirus Optimization Algorithm A Bio-Inspired Meta-Heuristic Based on the COVID-19 Propagation Model. Tahun terbitnya 17 Agustus 2020. Link. Masalahnya yaitu studi ini mengusulkan meta-heuristic bio-inspired baru yang mensimulasikan bagaimana virus corona menyebabkan dan menginfeksi orang sehat. Populasi yang terinfeksi awalnya tumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu, tetapi dengan mempertimbangkan langkah-langkah isolasi sosial, tingkat kematian, dan jumlah pemulihan, populasi yang terinfeksi secara bertahap menurun. Algoritma optimasi coronavirus memiliki 2 keunggulan utama jika dibandingkan dengan strategi serupa lainnya. Selanjutnya, masalah penelitian, metode penelitian yaitu pertama, parameter input sudah diatur sesuai dengan statistik penyakit, mencegah peneliti mengisolasi mereka dengan nilai arbiter. Kedua, pendekatan memiliki kemampuan untuk berakhir setelah beberapa iterasi tanpa menetapkan nilai ini juga. Selanjutnya, versi multivirus paralel diusulkan di mana beberapa jenis virus corona berevolusi dari waktu ke waktu dan menjelajahi area ruang pencarian yang lebih luas dalam iterasi yang lebih sedikit. Akhirnya meta telah dikombinasikan dengan model
pembelajaran yang mendalam untuk menemukan hiperparameter yang optimal selama fase pelatihan sebagai kasus aplikasi masalah peramalan deret waktu beban listrik telah ditangani menunjukkan kinerja yang cukup luar biasa untuk menemukan hiperparameter yang optimal selama fase pelatihan sebagai kasus aplikasi masalah peramalan deret waktu beban listrik telah ditangani menunjukkan kinerja yang cukup luar biasa untuk menemukan yang optimal sebagai fase pelatihan sebagai kasus aplikasi masalah beban listrik telah ditangani menunjukkan kinerja cukup luar biasa. Lalu ada pembahasan penelitian, yaitu bagian ini melaporkan hasil yang dicapai dengan menggabungkan model pembelajaran mendalam dengan CVOA. Studi kasus bagian peramalan deret waktu permintaan listrik menjelaskan studi kasus yang dipilih untuk membuktikan efektivitas algoritma yang diusulkan. Bagian deskripsi kumpulan data menjelaskan kumpulan data yang digunakan. Bagian analisis kinerja membahas hasil yang dicapai dari mencakup beberapa metode perbandingan. Untuk kesimpulannya yaitu studi ini telah memperkenalkan metode biosport baru berdasarkan perilaku pandemi COVID-19. Di satu sisi, CVOA memiliki dua keunggulan utama. Pertama, hubungannya yang tinggi dengan model penyebaran virus corona mencegah pengguna membuat keputusan apapun tentang nilai input. Kedua, itu berakhir setelah sejumlah iterasi tertentu karena pertukaran individu antara daftar yang sehat dan yang mati pulih. Akhirnya penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk menilai kinerja CVOA ketika diterapkan ke bidang lain dan dikombinasikan dengan jaringan lain. Untuk nomor 3 ada paper berjudul COVID-19 Optimizer Algorithm Modeling and Controlling of Coronavirus Distribution Process. Tahun terbit 28 Juli 2020. Link masalahnya yaitu munculnya novel COVID-19 ini menyebabkan beban berlebih pada sektor kesehatan masyarakat dan tingkat kematian yang tinggi. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Sangat penting untuk menekankan pada memastikan jarak sosial yang ekstrim dari seluruh populasi dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Metodenya yaitu diperlukan algoritma pengoptimal yang efisien yang dapat menyelesaikan NP-hard. Selain masalah optimasi yang diterapkan, artikel ini pertama-tama mengusulkan algoritma pengoptimal COVID-19 atau CVA baru untuk mencakup hampir semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Kami juga mensimulasikan proses penyebaran virus corona di beberapa negara di dunia. Kemudian kami memodelkan proses distribusi virus corona sebagai masalah optimasi untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Hasilnya yaitu selanjutnya kami mengusulkan 3 skenario untuk memecahkan masalah optimasi menggunakan faktor yang paling efektif dalam proses distribusi. Hasil simulasi menunjukkan salah satu skenario pengendalian mengungguli yang lain. Simulasi ekstensif menggunakan beberapa skema optimasi menunjukkan bahwa teknik CVA berkinerja terbaik dengan peningkatan hingga 15%, 37%, 53%, dan 59% dibandingkan dengan Volcano Eruption Algorithm atau VEA, Grey Wolf Optimizer atau GWO
particle swarm optimization atau PSO, dan algoritma genetika GA masing-masing. Kesimpulan, kami memodelkan proses distribusi virus corona sebagai masa optimasi untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Ini tentu akan memudahkan langkah-langkah penguncian. Kemudian 3 skenario diusulkan untuk menyelesaikan masalah optimasi menggunakan faktor yang paling efektif dalam proses distribusi. Kami juga mengusulkan algoritma pengoptimal COVID-19 atau CVA baru untuk mencakup hampir semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Hal ini dikonfirmasi melalui proses simulasi penyebaran virus corona di beberapa negara di seluruh dunia. Simulasi ekstensif menggunakan beberapa masalah optimasi teknik telah menunjukkan efisiensi algoritma CVA yang diusulkan. Untuk arah penelitian ke depan, kami berencana untuk mengejar proses infeksi ulang di mana negara-negara yang memiliki virus dan tidak mengekspor ke negara lain atau negara 4 dapat menyebarkan COVID-19 ke negara lain atau negara 3. Untuk paper nomor 4 ada judul Integrated Radiologic Algorithm for COVID-19 Pandemic, terbit pada tanggal 7 April 2020. Link masalahnya yaitu virus corona baru atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 mencemari dunia. Virus ini berasal dari Cina dan telah menginfeksi orang sejak Desember 2019. Seperti virus lainnya, SARS-CoV-2 bersarang di sel manusia dan menyebabkan berbagai tingkat kerusakan sel. Penyebaran cepat dan efek brutal dari virus ini telah menyebabkannya dengan cepat digolongkan sebagai ancaman global yang saat ini dikenal sebagai penyakit SARS-CoV-2 atau COVID-19 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Metode yang digunakan, pertama kami memutuskan untuk menggunakan radiografi dan CT, terutama menggunakan radiografi dan menawarkan CT tambahan dalam kasus yang lebih parah atau kasus di mana radiografi sulit untuk diinterpretasikan. Strategi ini cukup tumpang tindih dengan rekomendasi ACR saat ini, tetapi pengalaman praktis segera menunjukkan waktu yang melebar untuk analisis swab atau lebih dari 24 jam dan kebutuhan untuk beralih dari radiografi ke CT dengan tujuan meningkatkan akurasi kedua sisi dalam alur kerja cepat yang terintegrasi secara klinis. Hasil yaitu berdasarkan data ilmiah, pengetahuan dalam radiologi toraks dan pengalaman intensif institusional kami dengan epidemi COVID-19, kami menggambar dan mengadaptasi algoritma radiologi terintegrasi berdasarkan 702 kasus pertama pasien yang dirujuk ke protokol radiologi khusus COVID-19 setelah yang pertama triase klinis tingkat di unit gawat darurat khusus. Kesimpulannya yaitu algoritma ini untuk memberitahu rekan kerja berdiskusi dan bersiap sebelumnya dengan strategi yang tidak akan pernah kami pikirkan sampai 4 minggu yang lalu. Tetapi sekarang kami melihatnya sebagai salah satu pilihan yang baik untuk mengelola gelombang masuk yang besar untuk penyakit pernapasan akut, gejala dan overload berturut-turut dari unit perawatan intensif. Sekarang kami menggunakan kategori diagnostik ini dan mengintegrasikannya dengan data klinis untuk menghadapi lonjakan masuk dan untuk mengontrol rawat inap
berpotensi memilih untuk pemulangan mereka yang memiliki penyakit terbatas. Studi masa depan akan memperjelas nilai prognostik dari algoritma terintegrasi ini. Untuk nomor 5 ada paper berjudul Diagnostic Algorithm for COVID-19 at the ER, terbit pada tanggal 14 Mei 2020. Link masalahnya yaitu evaluasi algoritma diagnostik untuk memperkirakan risiko COVID-19 pada pasien yang dirujuk ke unit gawat darurat karena diduga menderita penyakit tersebut atau COVID-19. Metode yang digunakan adalah pasien dengan demam tanpa penyebab yang jelas dan pasien dengan gejala pernafasan yang baru berkembang baik disertai demam atau tidak. Secara rutin diberikan tes PCR, tes darah, dan kadar LDH dan CT scan dada. CT scan dada dinilai sesuai dengan klasifikasi Courage berdasarkan temuan pasien dibagi menjadi 3 kohort terbukti COVID-19, kecurigaan kuat COVID-19, dan kecurigaan rendah COVID-19, dan tindakan isolasi yang tepat diambil. Untuk hasilnya yaitu pada periode 8 hingga 31 Maret 2020, algoritma tersebut diterapkan pada 312 pasien COVID-19, terbukti pada 69 atau 22% pasien. COVID-19 diduga kuat untuk 151 atau 48% pasien dan kecurigaan rendah untuk 92 atau 29% pasien sisanya. Persentase pasien dengan hasil PCR positif dan persentase pasien dengan hasil tes laboratorium abnormal meningkat sering dengan peningkatan skor Courage di antara pasien dengan skor Courage 4 atau 5. Persentase ini meningkat lebih lanjut ketika mereka juga memiliki limfopenia atau peningkatan kadar LDH. Kami telah menyesuaikan diagram alur berdasarkan temuan kami. Kesimpulannya adalah dalam kasus pasien yang dirujuk ke unit gawat darurat karena suspek COVID-19, penilaian risiko COVID-19 yang baik dapat dilakukan berdasarkan gejala klinis, kelainan laboratorium, dan CT scan dosis rendah, bahkan sebelum hasil tes PCR diketahui, dan bahkan jika hasilnya negatif, pasien dapat diklasifikasikan sebagai pasien terbukti COVID-19 menggunakan algoritma. Menurut saya, dari 5 paper yang saya baca, yang tepat untuk digunakan saat ini yaitu pada paper nomor 5 atau paper yang berjudul Diagnostic Algorithm for COVID-19 at the ER. Mengapa? Karena pada paper ini dilakukannya dengan memberikan tes PCR, tes darah, dan CT scan dada. Mengapa? Karena penggunaan sistem seperti ini sangat mempermudah atau banyak ditemui di rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi, NIM G211190043, akan melanjutkan bahasan jurnal dari saudara Baraputra Dikantara. Yang pertama, jurnal yang saya bahas yaitu A Novel Heuristic Algorithm for the Modeling and Risk Assessment of the COVID-19 Pandemic Phenomenon, yang dipublish pada tanggal 1 November 2020 dengan alamat
alamat jurnalnya. Dengan masalah penelitian yaitu pemodelan dan penilaian resiko fenomena pandemis seperti COVID-19 adalah masalah penting dan rumit dalam epidemiologi, dan upaya semacam itu sangat menarik untuk mengambil keputusan kesehatan masyarakat. Jumlah kematian terkait COVID-19 digunakan untuk mengembangkan model heuristik yang diusulkan karena diyakini bahwa jumlah kematian harian yang diprediksi di setiap negara atau negara bagian mencakup informasi tentang kualitas sistem kesehatan setiap wilayah, distribusi usia penduduk, faktor geografis dan lingkungan, serta kondisi lainnya. Kemudian metode yang digunakan adalah dengan mengasumsi dan melihat sumber data, kemudian menghitung dengan menggunakan algoritma heuristik, menilai kinerja kurva Gaussian, dan metodologi yang digunakan untuk menyelidiki penyebaran COVID-19 di suatu negara atau negara bagian, kota atau wilayah seperti yang terjadi di China. Kemudian pembahasan penelitiannya adalah hasil awal yang mengusulkan dua parameter berharga, puncak waktu dan kematian pada waktu puncak untuk epidemi COVID-19. Berdasarkan algoritma yang diusulkan, penyelidikan mendalam tentang perbedaan epidemi dan persamaan dari fenomena pandemi di antara 10 negara bagian di Amerika Serikat serta di antara berbagai kota di Italia untuk mengungkap lebih detail sifat dari fenomena dinamis COVID-19 ini. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa pendekatan multidisiplin meskipun tidak dasar pada infeksi epidemi klasik kurva, maka hasil menunjukkan relevansi epidemiologis dan dapat membantu ahli epidemiologi mengklasifikasikan dan memprediksi jalannya fenomena pandemi, dan pada saat sama menyediakan alat yang berguna untuk otoritas kesehatan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan operasional. Algoritma yang diusulkan juga diharapkan memberikan kontribusi yang substansial bagi rekayasa masalah, di mana seringkali parameter dari banyak masalah teknik mengikuti distribusi normal. Kemudian pada jurnal selanjutnya yaitu Deep COVID XL and Artificial Intelligence Algorithm to Detect COVID-19 on CHIS radiograph trained and tested on large US clinical dataset, yang dipublis pada 24 November 2020 dengan alamat CSRSNA.PRG. Kemudian untuk masalah penelitiannya yaitu ada temuan karakteristik penyakit coronavirus COVID-19 pada gambar dada. Algoritma kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi COVID-19 pada radiografi dada mungkin berguna untuk triase dan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit. Tapi laporan sebelumnya dibatasi oleh kumpulan data yang kecil, kualitas data yang buruk, atau keduanya. Kemudian metode yang digunakan itu gambar dilatih dan divalidasi pada 4.700 gambar dari situs seluruh Northern Memory Healthcare System dari Februari 2020 hingga 2020. Kemudian diuji pada 2.214 gambar dari lembaga penanggulangan tunggal, dan kinerja gambar dibandingkan dengan interpretasi dari 5 ahli radiologi toraks berpengalaman pada 300 gambar. Uji acak menggunakan MC-NEMAR untuk sensitivitas dan spesifitas, dan uji DeLong untuk area di bawah kurva akuaristik operasi penerima AUC. Dan hasil penelitian menemukan bahwa 5.853 pasien usia rata-rata 52 tahun, bagian 6-19 standar deviasi, kemudian wanita 3.101 dievaluasi di semua set data. Untuk seluruh rangkaian pengujian, akurasi COVID SR adalah 83% dengan akurasi 0,90. Untuk gambar uji acak 104 positif COVID-19, akurasi COVID SR adalah 82% dibandingkan dengan ahli
radiologi individu kisaran 76% hingga 81%, dan konsensus dari semua ahli radiologi 81%. Deep Config SR memiliki sensitivitas jauh lebih tinggi 79%, 201 ahli radiologi 60%, dan spesifitas jauh lebih tinggi 92% daripada 2 ahli radiologi 75% banding 84%. AUC Deep Config SR adalah 0,88 dibandingkan AUC konsensus 0,85. Dengan referensi konsensus sebagai standar referensi, AUC Deep Config SR adalah 0,95 atau 95%. Kemudian kesimpulannya bahwa algoritma kecerdasan atau intelijensi mendeteksi penyakit coronavirus 2019 pada radiologi data dengan gejala yang mirip dengan ahli radiologi toraks berpengalaman dan konsensus. Kemudian pada jurnal yang ketiga, Predictive Study of Random Forest Algorithm of Predicting COVID-19 Patient Outcome, yang dipublis 9 September 2020 dengan alamat https://org.com 39945. Masalah penelitiannya yaitu wabah penyakit coronavirus 2019 COVID-19 yang terjadi di Wuhan telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Perlu mengidentifikasi data digunakan sebagai indikator optimal untuk hasil klinis pasien COVID-19. Metode yang digunakan adalah mencari informasi klinis dari 226 pasien terdiagnosis COVID-19 yang dikembangkan dari rumah sakit keempat Wuhan. Karakteristik klinis tertentu, temuan laboratorium, perawatan dan hasil klinis dialisis dari pasien dirawat di rumah sakit untuk perawatan dari 1 Februari hingga 15 Maret 2020 dan kemudian meninggal atau dibandingkan. Algoritma Random Forest atau RF digunakan untuk memprediksi prognosis pasien COVID-19 dan mengidentifikasi prediktor diagnosis yang optimal untuk prognosis klinis pasien. Kemudian hasil penelitian menemukan 7 dari 126 pasien dikeluarkan karena titik akhir yang hilang, 103 dari sisa 190 ulangkan hidup, 16 meninggal di rumah sakit. Teknik oversampling minotoxinase atau SMOT digunakan untuk memperbaiki distribusi pasien klinis tidak merata. Penghapusan fitur XFS digunakan untuk memilih subset optimal untuk analisis 11 parameter klinis MUI, CD8, usia, LDH, LMR, CD4, TS, DSP, NLR, dan DIMA, dan jika dipilih dengan AUC sekitar 0,9905. Algoritma dibuat memprediksi prognosis pasien COVID-19. Kesimpulannya bahwa penerapan algoritma Forest untuk memprediksi kematian pasien COVID-19 dengan akurasi tinggi dan mengidentifikasi LDH lebih tinggi dari 500 U/L dan MU lebih tinggi dari 80 mg/ml menjadi faktor risiko potensial untuk prognosis pasien COVID-19 di awal atau di ketika tahap prediksi. Kemudian untuk jurnal yang keempat membahas development of machine learning algorithm to predict intubation among hospitalized patient with COVID-19 yang dipublis 1 April 2021 dengan alamat cdirect.com. Intubasi di masa depan di antara pasien yang diagnosa atau diduga COVID-19. Kemudian metode digunakan algoritma machine learning dilatih untuk prediksi keberadaan intubasi di masa mendatang berdasarkan data vital laboratorium dan demografi sebelumnya. Performa model dibandingkan dengan indeks ROX, alat prognostik yang divalidasi untuk prediksi ventilasi mekanis. Kemudian hasil penelitiannya ditemukan 4.087 pasien dirawat di 5 rumah sakit antara Februari 2020 dan April 2020, dimasukkan 11% pasien intubasi. Model pembaca mesin mengguli indeks ROX menunjukkan arah di bawah kurva karakteristik penerima AUC 0,84 dan 0,64 dan area di bawah kurva presisi
recall AU versi masing-masing 0,30 dan 0,13. Dalam analisis Kaplan-Meier, pasien didiagnosis oleh model lebih mungkin memerlukan intubasi selama masuk ke mereka. Kemudian kesimpulannya bahwa pasien yang didiagnosa atau sedang diselidiki untuk COVID-19, machine learning dapat digunakan untuk memprediksi risiko intubasi di masa depan berdasarkan data klinis yang dikumpulkan secara rutin dan tersedia pada dalam pengaturan klinis. Pendekatan tersebut dapat memfasilitasi identifikasi pasien berisiko. 3. Untuk membantu dalam perawatan klinis. Kemudian pada artikel yang terakhir, artikel 5, membahas tentang marine predator algorithm for forecasting of case of COVID-19 in Italy, USA, Iran, and Korea yang dipublish pada 18 Mei 2020 dengan alamat jurnal mtp.com. Masalah penelitiannya itu pandemi virus corona baru saat ini, sindrom pernapasan akut coronavirus atau COVID-19 telah mendapat perhatian luas para sarjana dan penelitian. Peningkatan besar pada orang intervensi merupakan tantangan yang signifikan bagi setiap negara dan masyarakat internasional pada umumnya. Prediksi dan penambahan jumlah orang intervensi disebut kasus yang tentunya adalah masa penting membantu dalam memahami penyebaran COVID-19. Kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan metode PMA-NVIS. PMA-NVIS menerima jumlah kasus yang dikonfirmasi dan tanggalnya. Kemudian data input dibentuk oleh metode PMA-NVIS dalam format direct waktu. Kemudian mencari pola dalam data dan membantu memilih yang terbaik. Seluruh dataset dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu set pelatihan berisi 70% data, sedangkan sisanya digunakan untuk sebagai set tes. Untuk mengevaluasi kualitas parameter kandidat, MSI menghitung kesalahan antara target dan data yang dihasilkan. Setelah itu fungsi tujuan dirancang untuk menguji solusi secara individual pada setiap iterasi nilai MSI diperiksa, dan solusi yang memiliki nilai MSI terendah disimpan sebagai solusi terbaik. MPA-NVIS bekerja dan mengulang angkanya hingga memenuhi kriteria berhenti, dan parameter terbaik dari NVIS diteruskan ke tahap ujian. Model NVIS yang dioptimalkan digunakan untuk menghitung hasil akhir dalam tahap pengujian. Hasil penelitiannya sebelumnya antara model penangkalan COVID-19 basis NVIS dengan model lainnya. Dengan menghasilkan data US dapat diamati bahwa MPA memprediksi jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 hampir sama dengan jumlah target. Kemudian menggunakan dataset Iran, dapat diketahui bahwa model tersebut menghasilkan hasil lebih baik daripada yang lain di antara semua ukuran. Dalam kinerja model yang dihasilkan untuk memprediksi COVID-19 untuk Italia, dapat diamati MPA memiliki hasil lebih baik. Kemudian terakhir, dataset Korea digunakan. Dasar NVIS adalah algoritma yang terbaik. Bahwa peramalan umum secara keseluruhan dalam metode 19 itu AS akan meningkat. Oleh karena itu, sebelum menemukan kebijakan yang lebih ketat mengurangi infeksi. Dan untuk Iran, perkiraan COVID-19 dari semua metode bahwa situasi akan masih tumbuh terus. Dan untuk prediksi COVID-19 untuk Italia dapat diketahui dari algoritma terbaik bahwa COVID-19 akan memiliki pertumbuhan eksponensial. Untuk Korea dapat diamati bahwa situasinya mulai stabil. Kemudian kesimpulannya adalah tingkat penyebaran COVID-19 yang cepat di seluruh dunia sangat penting untuk memperkirakan jumlah orang yang terinfeksi, kasus yang dikonfirmasi. Untuk membantu pemerintah dan organisasi melakukan perencanaan yang diperlukan untuk menghadapi pandemi yang parah ini. Untuk tujuan ini, penelitian ini mengusulkan model peramalan yang efisien menggunakan model ANVIS yang disempurnakan. Hasil penelitian juga bahwa MPA dapat memberikan jumlah kasus berdasarkan data time series ke depannya. Perkiraan jumlah kasus terkonfirmasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan data mobilitas dan transportasi masing-masing dengan negara yang dapat menjelaskan peningkatan dan penyebaran COVID-19 dengan cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hananta dengan NIM G.211.19.0044.
Di video ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai paper penelitian yang bertemakan atau tentang algoritma COVID-19, yaitu teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi teknologi yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam mendeteksi virus COVID-19 ini. Dan ini adalah paper yang kami kumpulkan, yaitu berjumlah 15 paper, dan setiap orang mengumpulkan 5 paper yang bertemakan algoritma COVID-19. Dan di sini punya saya dimulai dari poin 11 sampai 15. Yaitu yang pertama adalah COVID-19 image classification using deep features and fractional order marine predators algorithm. Paper ini diterbitkan pada 21 September 2020 dan ini adalah link papernya. Nah, kemudian adalah di tab selanjutnya, yaitu ada mengenai metode penelitian, kemudian masalah penelitian, ada metode penelitian, kemudian pembahasan penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu menghasilkan apa dan berfungsi sebagai apa. Dan ini yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini yang pertama mengenai masalah penelitian, yaitu saat ini kita menyaksikan penyebaran parah pandemi COVID-19 yang menimbulkan gejala berbahaya bagi manusia dan hewan. Komplikasinya dapat menyebabkan kematian. Kemudian di sini selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam paper yang saya baca ini, metode penelitian yang digunakan adalah klasifikasi hibrida yang ditingkatkan untuk gambar COVID-19 dengan menggabungkan kekuatan CNN menggunakan arsitektur yang kuat yang disebut inception, yaitu untuk mengekstrak fitur dan algoritma pemilihan fitur berbasis swarm alarm atau algoritma predator laut. Di sini dijelaskan marine predators algorithm untuk memilih yang fitur yang paling relevan. Kombinasi urutan pecahan dan algoritma predator laut atau FOMPA dianggap sebagai integrasi di antara alat yang kuat dalam matematika bernama kalkulus urutan fraksional atau FO. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai penelitian tersebut, yaitu di sini pendekatan yang diusulkan dievaluasi pada 2 set data sinar X COVID-19, yaitu terjadi pengurangan kompleksitas komputasi. Kedua kumpulan data tersebut terdiri dari gambar sinar X COVID-19 oleh ahli radiologi Kardiotoraks Internasional, peneliti dan lainnya yang dipublikasikan di Kaggle. Pendekatan yang diusulkan berhasil memilih 130 dari 8 dan 86 dari 51K fitur yang diekstraksi dengan awal dari dataset 1 dan dataset kedua, sambil meningkatkan akurasi klasifikasi pada saat yang sama. Dan terakhir di sini adalah kesimpulan dari penelitian paper tersebut, yaitu hasilnya adalah yang terbaik yang dicapai pada kumpulan data ini
jika dibandingkan dengan serangkaian algoritma pemilihan fitur terbaru dengan mencapai 98,7%, kemudian 98,2% dan 99,6% dan 99%. Dan tentunya akurasi ini sudah hampir atau mencapai 100%. Akurasi, klasifikasi, dan F-score untuk datasheet 1 dan datasheet 2 masing-masing pendekatan yang diusulkan yaitu mengungguli beberapa CNN dan semua karya terbaru pada gambar COVID-19. Kemudian di paper kedua, di sini paper berjudul Automatic Clustering Method to Segment COVID-19 City Image. Nah, di sini yang pertama masalah penelitian. Pandemi virus corona COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk membahas berbagai aspek yang dapat membantu dalam mendiagnosis pneumonia ini. Segmentasi citra merupakan langkah pre-processing yang diperlukan atau yang diimplementasikan dalam aplikasi analisis dan klasifikasi citra. Kemudian selanjutnya adalah metode yang digunakan. Dalam paper penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode segmentasi citra yang efisien untuk citra computed tomography atau disingkat CT COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah ada pembahasan dari paper tersebut. Metode segmentasi citra yang diusulkan tergantung pada peningkatan kepadatan puncak clustering atau disingkat DPC menggunakan distribusi nilai ekstrim umum atau GEV. DPC lebih cepat daripada metode pengelompokan lainnya dan memberikan hasil yang lebih stabil. Namun, sulit untuk menentukan jumlah optimal pusat pengelompokan secara otomatis tanpa visualisasi. Jadi GEV ini digunakan untuk menentukan nilai ambang batas yang sesuai untuk menemukan jumlah pusat clustering yang optimal yang mengarah pada peningkatan proses segmentasi. Kemudian di tab selanjutnya yaitu kesimpulan. Metode yang diusulkan diterapkan untuk satu set 12 gambar CT COVID-19. Selain itu dibandingkan dengan K-means. Dan K-means ini adalah sebuah algoritma DPC tradisional dan memiliki kinerja yang lebih baik menggunakan beberapa ukuran seperti PSNR, kemudian SSIM dan entropi. Nah, di paper ketiga ini yaitu berjudul Detecting COVID-19 Infected Pneumonia from X-ray Image Using a Deep Learning Model with Image Preprocessing Algorithm. Dan ini adalah sumber dari paper saya. Untuk tab pertama yaitu masalah penelitian lagi. Penyebaran penyakit COVID-19 di seluruh dunia. Radiografi dada sinar X juga telah digunakan untuk mendeteksi pneumonia yang terinfeksi COVID-19 dan menilai tingkat keparahannya atau memantau prognosisnya di rumah sakit karena biaya rendah, dosis radiasi yang rendah, dan aksesibilitas yang luas. Namun, bagaimana mendeteksi pneumonia yang terinfeksi COVID-19 secara lebih akurat dan efisien, dan membedakan dari pneumonia yang didapat dari komunitas masih menjadi tantangan. Dan ini termasuk tantangan ini adalah termasuk masalah yang sedang terjadi. Kemudian adalah metode yang digunakan. Penelitian ini mengembangkan dan menguji skema deteksi dan diagnosis atau CAD berbantuan komputer baru. Ini mencakup algoritma pre-processing untuk menghilangkan diafragma, menormalkan rasio kontras ke noise gambar sinar X, dan menghasilkan 3 gambar input yang kemudian dihubungkan ke jaringan saraf konvolusi berbasis
pembelajaran transfer model atau disebut VGG 16 untuk mengklasifikasikan sinar X dada ke dalam 3 kelas pneumonia yang terinfeksi COVID-19. Kemudian pembahasannya, pneumonia yang didapat komunitas lainnya dan kasus normal atau non pneumonia. Untuk tujuan ini kumpulan data yang tersedia untuk umum yaitu lebih dari 8.000 gambar ronsen dada yang digunakan, yang mencakup 415 pneumonia yang terinfeksi COVID-19 yang dikonfirmasi. Kemudian ada 5.000 lebih pneumonia yang didapat dari komunitas dan 2.000 lebih atau mendekati 3.000 kasus non-pneumonia dataset dibagi menjadi 2 subset dengan 90% dan 10% gambar untuk melatih dan menguji skema CAD berbasis CNN. Hasil pengujian mencapai akurasi 93,9%. Kemudian dalam mengklasifikasikan 3 kelas dan akurasi yang dihasilkan 98,6% dalam mendeteksi kasus pneumonia terinfeksi COVID-19. Dan kesimpulannya, studi ini menunjukkan kelayakan pengembangan skema CAD berbasis transfer dalam yang baru dari gambar ronsen dada dan memberikan ahli radiologi alat pendukung pengambilan keputusan yang berpotensi berguna dalam mendeteksi dan mendiagnosis pneumonia yang terinfeksi COVID-19. Kemudian di paper keempat, yaitu berjudul Accurate Classification of COVID-19 Based on Incomplete Heterogeneous Data Using a KNN Variant Algorithm, diupload pada tanggal 4 Maret tahun ini. Dan ini adalah link paper atau sumber paper saya. Penyakit COVID-19, jutaan orang diperiksa secara medis dan data mereka terus menumpuk menunggu klasifikasi. Data biasanya tidak lengkap dan heterogen yang menghambat algoritma klasifikasi klasik. Beberapa peneliti baru-baru ini memodifikasi algoritma KNN yang populer sebagai solusi, di mana mereka menangani ketidaklengkapan dengan imputasi dan heterogenitas dengan mengubah data kategorikal menjadi angka. Dan kemudian metode, yaitu menggunakan teori himpunan kasar untuk menangani ketidaklengkapan dan heterogenitas, serta untuk menemukan nilai ideal untuk K, algoritma KNN, mengambil kumpulan data yang tidak lengkap dan heterogen yang berisi catatan medis orang, dan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan COVID-19. Kemudian pembahasan, kami menggunakan dalam proses 2 metrik jarak populer, Euclidean dan Mahalanobis, dalam upaya untuk memperluas cakupan operasional. Algoritma KNNV diimplementasikan dan diuji pada dataset nyata dari Italian Society of Medical and Interventional Radiology. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi kasus COVID-19 secara efisien dan akurat. Itu juga dibandingkan dengan 3 turunan algoritma KNN. Kemudian kesimpulan dari paper ini adalah hasil perbandingan menunjukkan bahwa ia sangat mengungguli semua pesaingnya dalam 4 metrik yaitu presisi, recall, akurasi, dan F-score. Algoritma yang diberikan dalam artikel ini dapat dengan mudah diterapkan untuk mengklasifikasikan penyakit lain. Selain itu, metodologinya dapat diperluas lebih jauh untuk melakukan klasifikasi umum di luar bidang medis. Nah, kemudian untuk paper yang terakhir ini yaitu berjudul New Machine Learning Method for Image-Based Diagnosis of COVID-19, dipublis pada 26 Juni 2020, dan ini adalah sumbernya.
Kemudian masalah penelitian. COVID-19 adalah epidemi di seluruh dunia seperti yang diumumkan oleh WHO pada Maret 2020. Metode pembelajaran mesin atau machine learning atau disingkat ML dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pasien COVID-19 dengan menganalisis gambar ronsen dada mereka secara visual. Kemudian metode yang digunakan diusulkan untuk mengklasifikasikan gambar ronsen dada menjadi dua kelas, yaitu pasien COVID-19 atau orang non-COVID-19. Fitur yang diekstraksi dari gambar ronsen dada menggunakan fractional multi-channel exponent atau multi-channel exponent moment atau disingkat FRMEMS. Kemudian pembahasan kerangka kerja komputasi multi inti paralel yang digunakan untuk mempercepat proses komputasi. Kemudian Manta-Ray Foraging Optimization yang dimodifikasi berdasarkan evolusi diferensial digunakan untuk memilih fitur yang paling signifikan. Kemudian kesimpulannya adalah metode yang diusulkan dievaluasi menggunakan dua set data X-ray COVID-19. Metode yang diusulkan mencapai tingkat akurasi masing-masing 96,09% dan 98,09% untuk set data pertama dan kedua. Dan di paper yang terakhir ini yaitu mirip pada paper sebelumnya, yaitu menggunakan metode X-ray atau ronsen. Dan algoritma yang menunjukkan akurasi paling tinggi adalah pada paper saya yang pertama, yaitu mencapai 99,6%. Dan ini adalah metode yang digunakan, yaitu sampel ronsen dari pasien yang positif COVID-19 dan yang negatif, yang artinya kedua sampel tersebut dibandingkan. Dan itu tadi adalah hasil paper yang kami kumpulkan, yaitu mengenai COVID-19 algorithm. Dan menurut saya, untuk mungkin teknologi yang mudah diimplementasikan di Indonesia yaitu menggunakan yang new machine learning ini, yaitu cukup simple, cukup membandingkan pasien yang positif COVID-19 dan yang negatif COVID-19. Kedua gambar tersebut dipisah dan dianalisis secara visual, dan sudah pasti akan tampak perbedaan dari kedua sampel atau dataset tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai paper tersebut. Bila ada kesalahan kata ataupun ketidakjelasan atau mungkin kekurangan lainnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.